Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya setelah menunggu hujan reda ya Kak, akhirnya kita bisa bertemu di Zoom kali ini. Perkenalkan Kak, Iya, sebelumnya saya Bernika dari tim Guepedia. Bisa panggil saya Bernika. Boleh saya tahu Kakak namanya siapa? Kenalin ke nama saya tim Guepedia. eh, nama saya Prita Lisa Yuninda. Ya, biasanya sih dipanggilnya Prita atau enggak Aita, tapi lebih sering Aita sih. Iya. Kalau boleh tahu Kak, Kakak ini kesibukannya apa nih? Kalau sekarang sih kerja di salah satu tempat di mall gitulah pokoknya. Iya, mohon maaf ya Kak, ini kita ngobrolnya secara santai aja, nggak apa-apa. Mm-mm. Hmm, Iya, iya. selain sibuk kerja, apakah kuliah atau bagaimana Kak? Enggak sih, enggak kuliah. Paling di rumah sambil ini aja sih mainin Instagram, bikin-bikin video buat di Instagram gitu sih. Iya, boleh Kak ceritakan sedikit aktivitasnya kerja dan sebagai penulis ini gimana sih rasanya? Sebenarnya sih waktu jadi penulis itu, waktu nulis buku itu belum kerja ya, lagi Mm-mm. kosong juga. Makanya ada waktu buat nulis gitu kan. Terus sekarang karena kerja jadi susah buat mau nulis lagi. Dan sekarang kan lagi pandemi gini, otomatis laptop yang di rumah itu buat dipakai sama adik buat sekolah. Jadi harus gantian gitu. Iya, kalau boleh tahu Kak, adiknya sekolah SD atau SMP? SMA. Oh gitu, SMA. Jadi laptop ganti-gantian ya. Dan kakaknya Iya, pun juga susah. sudah sibuk kerja gitu. Iya, kayak apa ya, mau nulis lagi tuh sebenarnya kadang ada mau pengen nulis lagi, cuma ketika lagi ada gitu nggak ada medianya aja, jadi lupa atau enggak paling dijadiin buat di Instagram aja. Tapi sekarang ada nggak Kak yang lagi naskah ditulis gitu setengah jadi atau ada kepikiran nih judul apa gitu tapi belum sempat, belum ada waktunya. Ada nggak di benak Kakak gitu? Kalau judul ada, itu udah lama banget sih, udah lama banget. Jadi kan aku main kayak semacam live streaming gitu, Ya. aplikasi gitulah pokoknya kayak radio, dan aku tuh udah bikin gimana ya, maksudnya bikin aku tuh seakan-akan dengan apa ya, apa sih, kayak bikin aku itu sebagai orang yang mendefinisikan sunyi gitu. Ya. Nah itu tuh sebenarnya pengen judul itu dengan udah tahu sih maunya ke arah kemana, ceritanya kemana, cuman ya itu belum sempet lagi untuk nulis itu. Ada nggak rencana kayak 1 bulan lagi nih harus banget nulis atau naskah ini harus terbit gitu? Ada nggak Kak? Belum ada sih. Sebenarnya tuh udah pengen waktu yang pertama, yang buku yang pertama itu, yang single itu kan, setelah itu pada nanya ini pada kedua apa enggak. Ya aku mikir waktu itu ya mungkin bulan depan kali ya gini-gini. Cuma ternyata makin kesini tuh makin banyak juga kesibukannya. Jadi kayak aduh kapan ya buat fokus. Karena kalau main-main doang itu takutnya ntar nggak selesai tuh jadi males. Iya Bikin benar. bete gitu kan. Nih dari tadi kita ngebahas soal buku yang belum jadi. Nih kita kenalin dulu nih Kak ke teman-teman nih buku yang udah Kakak buat tuh judul apa? Coba Kakak bisa sebutin judul yang udah Kakak buat. Aku baru buat pas bulan Januari tahun kemarin itu, Januari atau Februari ya, antara dua itu namanya Diari Singgah, itu buku pertamaku. Itu juga terbitnya di Guepedia kemarin. Iya, Diari Singgah. Boleh nggak Kak ceritain sedikit tentang Diari Singgah tuh kayak gimana sih? Biar teman-teman yang nonton pun tahu nanti. Diari Singgah itu aku ke ini sih, lebih ceritanya tentang kehidupanku dulu-dulu, maksudnya yang sudah lalu, udah lewat, dan di situ tuh banyak
orang-orang yang datang di hidup aku ceritain di situ, dan aku tuh pengen ngajak teman-teman yang mungkin di luar sana. Kayak misalnya nih, kamu sama mantan kamu, terus kamu kayak benci banget sama dia gitu kan. Nah, aku maksudnya ya maksudnya tuh jangan dibenci gitu, karena setiap orang yang datang tuh pasti ada ngasih pelajaran kan. Nah, itu aku mau Iya, ngajakin buat orang-orang itu supaya ini loh, orang itu datang nggak cuman gitu doang di hidupmu tuh. banyak ngasih pelajaran sih ya Kak intinya. Tapi kalau boleh jujur nih Mm-mm. Kak, di ceritanya itu benar-benar real itu cerita kehidupan Kakak atau ditambahin bumbu-bumbu supaya menarik? Kalau boleh jujur nih ya Kak. Itu iya, iya, ini aku jujur aja. Iya. Em, Sebenarnya cerita-cerita itu alur ceritanya memang benar. Cuman berhubung ada beberapa orang yang aku temuin itu bukan dari dunia nyata, maksudnya itu kayak gimana ya? Ketemu langsung gitu. Jadi aku seakan-akan ngebuat itu menjadi orang yang nyata aku temuin gitu. Karena beberapa itu aku ketemu entah dari sosial media atau di mana gitu. Jadi kayak ngejalanin hubungannya itu secara virtual gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau aku boleh tahu nih, di dunia sosmed kan Kak, berarti itu Kakak Mm-mm. menjalin hubungannya, Heeh. dan itu belum pernah ketemu langsung. Iya, nggak pernah ketemu. Tapi bisa berkomitmen ya Kak? Iya, tapi ya sebentar-sebentar doang, dan itu rata-rata ya mereka yang pergi gitu, bukan aku. Tapi menurut Kakak nih ya Kak, sebagai perempuan, itu gimana sih Kak, mendingan menjalin hubungan melalui sosial media atau ketemu langsung? Ya harusnya sih ketemu ya. Di mana-mana tuh harusnya ketemu, karena gimana ya? Typing ngetik doang orang bilang aku sayang kamu lah apa gimana kan bisa bohong ya Iya, kan. Terus nggak usah gitu deh. Ibaratnya di real life aja. Kalau misalnya orang tuh juga bisa bohong gitu. Orang secara tindakan aja bisa bohong, gimana cuman sekedar lewat HP. iya. Tapi nggak tahu kenapa aku bisa percaya. Kayak ini ya Kak, kayak misalkan kita ketik hahaha di chat, belum tentu kita ketawa Mm-mm. aslinya, ya nggak sih kayak gitu nggak sih? Iya, makanya. Tapi banyak yang, bahkan sekarang ya, menurutku banyak orang yang kejebak dengan hal kayak gitu. Apalagi kan sekarang sosial media lagi apa ya, lagi meledak-meledaknya lah karena pandemi ini kan pasti sering di rumah kan. Iya benar. Banyak yang kejebak di cinta-cinta virtual kayak gitu lah. Termasuk kakak sendiri ya Kak. Karena Cuman gimana ya? sudah sekarang nggak. Iya, karena perempuan itu lebih ke nyaman ya nggak sih Kak? Nyaman bener. Nyaman, Kayak, asik, jadinya. mm-mm, Tapi sayangnya si lelakinya juga cuma sementara doang singgahnya, ya nggak sih? mm-mm. Aku Dan baca di, rata-rata, iya dari betul. rata-rata lanjutin Kak. Dari rata-rata, Dan rata-rata mereka itu ninggalinnya ya itu, mereka tuh nggak bisa LDR itu, dan dapat ibaratnya perempuan yang di sana gitu. Ibarat itu gini, modal kuota bakalan kalah sama yang modal bensin. asik. Itu benar-benar menarik sih Kak. Itu buat teman-teman yang nonton. Modal kuota itu tidak apa gimana Kak tadi? Modal kuota. Modal kuota akan kalah sama dengan yang modal bensin. Iya. Itu kayaknya buat catatan diriku sendiri sih bener. Selain buat teman-teman yang nonton video ini. Karena ini menarik Iya kan. banget. Di sinopsis buku kakak nih ya, aku bacain. Perjalanan hidup Mm-mm. manusia memang cukup beraneka ragam. Ada yang diberi sakit sebelum senang, kemudian ada pula yang merasakan bahagia di awal, lalu tiba-tiba harus merelakannya, entah dalam perihal cinta atau kehidupan sehari-hari gitu. Gitu ya kak. Terus Mm-mm. di dalam buku kakak ini juga yang diari singgah, ada pesan tersurat yang aku sampaikan untukmu, kalian yang datang hanya untuk sekedar singgah. Itu menarik banget buat teman-teman yang ditinggal oleh kekasihnya. Ya nggak sih, Kak? Mm-mm. Iya, Kakak, mm. berarti ini terinspirasi oleh kehidupan kakak sendiri ya? Iya benar.
Terus kenapa sih Kak, Kakak nih milih jadi buat penulis? Waktu itu nulisnya tuh pas kapan gitu? Apa pas sebelum dapat kerjaan atau gimana? Kenapa sih? Sebenarnya sebenarnya tuh gini, awalnya aku belum pernah sebenarnya dari kecil, itu tuh memang udah senang nulis-nulis, bikin-bikin cerpen pendek-pendek di buku tulis gitu kan. Cuman ya gitu-gitu aja, dan nggak pernah dilanjutin karena aku itu tipe orang yang hobinya tuh bosenan gitu, jadi setengah-setengah, nggak ada yang bener. Mudian ya Kak? Kakak termasuk orang yang Mhm. mudian. Iya, jadi kayak pengen ini sebentar ya, nanti fokus gitu. Nanti bosen, nanti ganti lagi Hmm. ganti lagi. Nah, terus kemarin pas aku lagi asik-asiknya di live streaming itu, di aplikasi itu, ada salah satu teman aku yang seneng banget dengerin aku kayak baca puisi, baca-baca monolog-monolognya teman-teman gitu. Jadi teman-teman tuh ngasih puisi-puisi mereka untuk aku bacakan gitu-gitu. Terus dia nanya, "Kak, ada buat kayak gitu juga nggak?" "Ada, aku banyak," gituin. Terus dia bilang gini, "Kak, kenapa nggak nulis aja?" Dia bilang itu. Nah, aku masih agak takut sih, karena itu harus niat kan, sedangkan aku kemudian takutnya nanti pas di tengah, eh gagal, nggak jadi. Kan nanti nggak enak sama dia juga, dari situ. Cuman dia bilang, "Ayo lah Kak, nggak apa-apa, coba dulu." Nah, ya udah dari situ, puisi-puisi yang aku buat itu kan memang dari kisah-kisahku, dan aku berencananya ya udah deh aku coba dengan gimana ya, puisi-puisiku itu aku ceritakan detailnya, maksudnya puisi itu apa sih, cerita di balik puisi itu apa, itu sih dari situ. Makanya aku mau nulis. Soalnya nih ya, pas aku lihat buku Kakak, itu juga dari setiap ceritanya tuh tersimpan puisi-puisi gitu ya Kak. Jadi judul bab baru terus ada puisinya, disisipin puisinya gitu ya Kak. Bener kan? Iya, Dan itu heeh. puisi bikinan Kakak sendiri. Iya, itu buat-buat sendiri. Jadi kalau lagi misalnya entah galau atau misalnya ingat sesuatu apa gimana, ternulis gitu. Aku seneng karena kadang kalau tulisanku dibacain sama orang lain tuh kayak bagus aja gitu, enak didengar gitu. Berarti itu benar-benar tulisan Kakak, hak cipta Kakak ya Kak ya. Mhm, iya. Ada nggak puisi yang Kakak paling inget gitu? Kan teman-teman tadi dari cerita Kakak teman-teman tadi bilang kalau misalkan enak gitu dengerin Kakak puisi. Nah, aku pengen tahu nih, ada nggak satu puisi aja yang Kakak inget terus bacain gitu supaya teman-teman yang lagi nonton juga tahu kalau sebenarnya tuh Kakak selain ahli menulis, ahli juga baca puisinya. Itu, Gimana? aku Ada nggak masalahnya Kak? nggak hafal, sumpah aku nggak hafal. Aku Atau nggak nggak pernah ngapalin. bisa dibuka diary-nya gitu Kak, buku diary-nya. Boleh Kak? Eee, Kalau diary sih aku nggak pernah bikin di diary, aku bikinnya di note WhatsApp. Oh, di note WhatsApp gitu ya. Berarti Kak Heeh. nggak bisa nih, nggak bisa dibacain gitu. Itu ini sih kalau memang mau denger-denger itu tuh lihat aja di Instagramku, aku selalu nge-share, tulisan-tulisan aku atau tulisan-tulisan orang-orang yang pengen aku bacain, aku biasanya nge-share di Instagram, gitu. Nih buat teman-teman yang kepo karena kakaknya nggak mau ngasih tahu di sini, bisa bisa Kak promosi Instagramnya dengan apa Kak namanya? Bisa biar teman-teman langsung cek ke Eh, Instagramnya? iya, nama Instagramku @aitata. Jadi Aitatanya tuh A-nya 2 ya di belakang, Iya, gitu. Kalian bisa teman-teman cek aja. ya teman-teman yang lagi nonton bisa cek. Nah, berarti Kakak menulisnya berarti tadi apa ya? Motivasinya dari seseorang ya yang menyuruh Kakak buat menulis, menulis gitu ya. Mhm, iya. Tapi Kakak ada nggak sih inspirasi penulis di diri Kakak gitu? Sebenarnya memang pengen untuk kayak gitu, cuman dari dulu kan aku orangnya tertutup, nggak ibaratnya tuh nggak bisa bersosialisasi sama banyak orang di sini di real life gitu. Jadi aku bingung untuk ngembanginnya. Dulu aku seneng ini sih, nulis-nulis di platform-platform yang bikin-bikin novel yang ada di
di online gitu. Cuman dulu karena kehapus, padahal itu udah chapter 6 kalau nggak salah aku bikin, itu Wow, udah kehapus. Itu udah dari situ tuh udah kayak langsung berhenti, kayak nyesek aja gitu. Ya Allah sudah 6 chapter udah hapus dong. Setelah itu udah males banget nulis sudah. emang solusi yang terbaik adalah menerbitkan buku, Kak. Menerbitkan buku di Guepedia. Nah, kenapa sih Kakak bisa kepikiran mau nerbitin naskahnya di Guepedia itu bagaimana, Kak? Awalnya bisa tahu Guepedia tuh? Awalnya itu dari teman aku itu juga. Jadi dia salah satu penulis di penerbit, bukan penerbit, maksudnya dia nulis dan diterbitin di Gopedia juga. Ada 1-2 bukunya dia di situ. Terus dia merekomendasikan sama aku untuk di situ karena menurutnya dia, dan menurut aku juga sih lebih mudah cara nerbitinnya, cara nyusunnya. Kan di situ kan kemarin kalau nggak salah ada dikasih bantu susunannya gimana gitu. Terus aku baca apa sih namanya, maksudnya tuh kayak peraturan-peraturannya Syarat atau dan misalnya ketentuannya gitu ya, Kak? iya syarat-syaratnya gitunya ya ibaratnya nggak yang aneh-aneh lah, mudah untuk dilakukan gitu dan cepet. Kan aku pikir kemarin itu habis disusun-susun kayak gitu bakalan lama apa gimana, ternyata pas sudah 1 atau 2 harinya kan nggak 3 harinya gitu langsung Kak, ini udah jadi, ini bisa di-post, dia bilang gitu. Kayak, wah cepet banget. Gitu. Iya benar Kak, karena terbitin di sini tuh nggak ribet dan prosesnya cepat. Udah gitu kakak bikin Ya. cover bukunya, bikin sendiri atau pihak kami pada saat Dari itu? pihak Webedia. Dari pihak Wepedia kan Kak, Mm-mm. itu Mm-mm. sangat membantu banget. Dan Iya, bisa karena request juga. mm-mm. Karena ini, aku juga kalau misalnya disuruh bikin cover juga bingung mau gimana ya. Iya Tapi benar. untungnya kemarin tuh ada gitu. Jadi kita memudahkan untuk penulis-penulis yang mau mengirim naskahnya gitu. Terus kan Mm-mm. tadi kakak bilang kayak nulis naskah yang tadi kakak terbitin itu di saat-saat galau, di saat-saat kakak lagi sedih, lagi masalah. Nah, untuk sistem menulisnya atau cara menulisnya kakak ada jam-jam khususnya nggak sih? Kayak misalkan kakak kan emang udah niat banget nih mau nerbitin buku setelah tadi temennya ngasih tahu terbitin aja gitu kan. Ada nggak sih kakak kayak jam khusus saat nulisnya ngetiknya itu di malam hari atau di pagi hari mumpung pikiran lagi fresh gitu, ada nggak sih di jam-jam tertentu karena uh, kita harus ngasih ini kak tips-tips untuk penulis yang kesusahan nih ya ngatur waktunya gitu. Kalau kakak sendiri gimana buat ngatur waktu buat nulis naskahnya? Kalau menurut aku sih enak waktu malam ya, karena kita kan udah nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya nggak harus kepikiran ini itu. Dan biasanya juga untuk perempuan kan itu jam-jam overthinking kan. Itu Iya menurutku benar. bisa apa ya, banyak kata-kata yang bakalan keluar dari kepalamu sendiri gitu loh. Aku tuh dulu gitu. Dan enaknya itu pas emang kamu lagi nggak ada sesuatu yang bakalan dikerjain. Takutnya misalnya kamu ngerjainnya misalnya nih kamu mau nulis pas pagi jam-jam 10, tapi jam 12 atau jam 1 kamu mau pergi gini-gini, nanti kayak kekejar waktu gitu loh. Dan hasilnya bakalan apa ya? Ya mungkin hasilnya jadi, tapi nggak ngefeel-nya dia tuh feel-nya nggak dapet. Takutnya tuh waktu baca sama orang tuh ya sekedar tulisan aja nggak ada rasanya. Gitu sih. Karena karya bagi penulis adalah bukan tentang menulis ya kak, tapi ada rasa di dalamnya ya nggak sih kak, kayak gitu nggak sih? Iya, apa ya, kadang tuh ada yang, kalau aku tuh bukan dari lulusan sastra atau apa segala macam, nggak ada sama sekali, nggak ada latar belakang yang kayak gitu, bahkan baca kamus bahasa Indonesia aja itu mut-mutan, ya kan?
Cuman aku berpikir gini, aku nulis ya sesuai sama apa yang ada di pikiranku sama isi hatiku aja. Terserah orang mau bilang aku cuman ngebuat itu cerpen kayak anak TK, kayak apa segala macam, aku nggak peduli. Yang penting aku cuman mencurahkan apa yang aku pengen tulis, apa yang aku rasain, dan aku pengen bagi ke teman-teman. Yang penting kan pesannya. Itu sih. Iya, benar. Daripada gini, tulisannya berunsur banyak kata-kata yang berat. Ya, aku nggak menyalahkan itu ya. Aku nggak menyalahkan Iya. itu. Banyak banget yang memang bikin tulisan-tulisan yang kata-katanya berat. Itu ya memang passionnya mereka gitu kan. Cuman tidak semua orang kan ngerti dengan hal kayak gitu. Untuk orang-orang awam pun pasti kalau yang kayak gitu apa ya itu artinya gini-gini, aku nggak nyalahin, itu bagus bagus banget kalau ngertiin kayak gitu kan. Tapi aku lebih ini aja sih, aku ngeluarin dengan bahasa yang biasa aja dan agar biar orang-orang yang biasa aja tuh ngerti gitu, apa sih ini maksudnya, Iya. oh ini tujuannya ke sini, oh ini lebih enak untuk dibaca aja sih tuh. Menggunakan bahasa yang sederhana, apalagi dibacanya dengan peristiwa yang, misalkan aku pembaca nih, aku lagi ngalamin apa yang kakak tulis gitu. Jadi udah tulisannya sederhana, terus halnya peristiwanya tuh apa yang aku alami, yang sedang aku alami. Jadinya tuh itu sih sasarannya lebih ke situ ya kak, daripada kata-katanya ribet, nggak ngerti, dan Mm-mm. yang penting mengandung banyak makna di situ. Jadi Iya, yang pada patah hati, yang sedang mengalami kekacauan, bisa bangkit, bisa berjuang lagi, bisa bangun lagi, pakai dengan tulisan kakak gitu, karya-karya iya, kakak. Terus tadi kakak bilang kalau kakak tuh mudian, ya nggak sih, bener nggak sih kak, mudian? iya, Terus uh-uh. kakak gimana tuh ngatur mudinya itu buat Iya, nerbitin satu gimana? naskah yang bagus ini? Kemarin tuh sempet sih kayak hampir ngestak gitu di tengah-tengah. Kayak iya aku mau nulis lanjutin nggak ya, ini nulis nggak ya, aduh aku bingung ini harus gimana lagi ngerjainnya gini. Sebenarnya stok stok ibaratnya stok puisinya masih banyak, cerita-cerita di balik itu masih banyak, cuman waktu pengen ngerjain alur kisahnya apa gimana, ini ntar bakalan mm, enak nggak sih dibaca, sampai mikir-mikir kayak gitulah pokoknya, dan hampir stop gitu. Tapi kata teman aku, "Ya udah terusin aja, tulis apa yang kamu pengen tulis aja, nggak usah mikir ini segala macem. Kalau misalnya kamu nulis pakai hati, pasti yakin deh itu bakalan nyampe ke mereka kok," dia bilang kayak gitu. Nggak usah terlalu mentingin juga untuk harus pakai bahasa yang kayak gini gitu. Yang penting kan kalau mereka memang suka ya mereka bakalan baca. Kalau mereka memang menganggap tulisan kamu itu sesuatu yang recehan doang atau misalnya ini, ya sudah berarti seleranya mereka ya bukan buku kamu gitu. Seleranya itu bukan jalan pikiran kamu, mereka punya selera sendiri, udah gitu aja. Itu aku kemarin dibilang kayak gitu sih. Iya, udah banget. Selama ini, selama menulis, siapa lagi sih kak selain teman yang support kakak buat jadi penulis? Ini sih teman-teman aja sih, karena kalau misalnya dari keluarga aku memang sengaja untuk diem-diem. Jadi kayak pengen ngasih surprise aja gitu. Kayak apa sih? Selama ini kan orang tua nggak tahu kalau misalnya aku senang nulis, aku lagi ngejalanin buat naskah segala macam tuh nggak tahu, keluarga itu sama sekali nggak tahu. Karena aku memang pengen itu surprise gitu. Ini loh yang aku kerjain di kamar. Aku nggak cuman main HP doang, nggak cuman rebahan doang. Karena Ini loh orang yang aku tuanya, buat. iya, karena orang tua tahu kalau misalkan kita di kamar, diem di kamar, cuma main HP gitu ya kak. Makanya itu Tapi sih. setelah buku itu keluar, orang tua bilang kayak gimana? Pasti bangga-banggain kakak banget dong. Gimana? Iya, seneng, bangga gitu kayak kapan ngerjainnya gitu kan. Kok bisa bikin kayak gini? Sejak kapan suka bikin puisi? Padahal perasaan nggak ada. Ibaratnya tuh aku bukan orang yang romantis gitu loh. So Hmm. sweet gitu tuh nggak bisa. Nggak bisa yang namanya ngungkapin apa yang aku rasain sendiri gitu.
ke siapapun deh, mau ke keluarga, ke teman apa gimana tuh nggak pernah yang kayak keucap seakan-akan kamu tuh perhatian banget. Perhatiannya yang kayak dikasih lihat itu aku nggak pernah kayak gitu. Tapi kenapa bisa bikin tulisan-tulisan kayak gitu? Jadi kaget aja. Bisa bikin tulisan-tulisan semenakjubkan itu, seromantis itu, semenguatkan itu. Mm-mm. Jadi buat teman-teman yang belum baca bukunya bisa ya Kak dibeli bukunya. Apalagi buat teman-teman yang lagi Iya, patah hati. Ya nggak Kak? Terus Kakak ada iya nggak sih? itu cocok sih kalau kata Tati. Iya. Kakak ada nggak sih pesan buat mantan? Ada nggak sampai sekarang? Ntar dulu Kalau Kak. Ntar dulu Kak. Sebelumnya Kakak dari mana apa Kak? tuh? Aku dari Kalimantan Timur di Balikpapan, kota Balikpapan. Minangkabau ya Kak. Balikpapan Utara, Kalimantan Timur ya Kak. Iya, Ya, heeh. Cuman buat itu alamat lama sih. oh gitu. Tapi tetap di Kalimantan Timur, Heeh. Balikpapan. Tetap, tetap. Buat teman-teman yang per Kalimantan Timuran, yuk nih, siapa tahu mantannya kakak lagi dengerin podcast kita hari ini. Coba sampaikan pesannya kak kepada mantan. Ada nggak kak? Pasti ada dong. Apalagi ini sih yang dari tadi aku pikirin kayak wah ini mantan kakak pasti nyesel banget nih, pasti nyesel ngelepasin kakak yang udah gimana ya, udah bisa dibilang sukses karena udah bisa menghasilkan anak, Amin. satu naskah buku yaitu Diari Singgah. Pasti nyesel banget sih kak. Nah sekarang giliran kakak menyampaikan pesan untuk mantannya. Coba kak sampaikan kak biar mantannya denger. Sebenarnya aku tuh takut loh padahal kalau mereka itu baca ini sumpah. Kok takut sih kak? Biar mereka tuh Iya, nyesel. kayak takut nggak terima aja mereka. Ih, kok kamu kayak gitu sih? Enggak kak. Enggak. Ini kayak buat motivasi yang lainnya juga, yang lagi merasakan juga. Gimana? Ya, kalau pesan aku buat bukan mantan-mantan aja sih, maksudnya orang-orang yang pernah datang, entah dia cuma deket doang, entah dia tuh cuma jadiin aku adik kakak, atau cuma di ghosting segala macam yang kayak gitu-gitu. Ya aku harap kalian mungkin dulu sama aku memang terkesan jahat, tapi aku percaya orang-orang yang mungkin di hidup kita itu jahat, belum tentu suatu hari nanti dia bakalan jadi orang yang jahat juga untuk orang lain itu enggak. Karena setiap orang itu kan punya apa ya, jalannya hidup masing-masing gitu kan, dan pasti setelah kita itu pasti ada banyak pelajaran, entah dia dapat karmanya, entah dia pernah digituin juga sama orang lain, dan pada akhirnya nanti Tuhan juga bakalan ngetuk hatinya buat kayak apa yang kamu lakukan kemarin tuh salah, dan mereka pasti bakalan jadi versi terbaik mereka untuk orang yang di luar sana yang mungkin cerminan dirinya dia, dan siapa tahu tuh juga bisa diri kita lagi, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Dan aku harap sih mereka-mereka itu tetap bahagia gitu. Jangan ngerasa bahwa kalau misalnya orang-orang bilang, ah kamu tuh playboy, kamu itu ini, kamu itu, ya sudah, itu biarin aja, jadiin pelajaran aja untuk kamu, biar lebih, apa sih, lebih sadar diri gitu loh, lebih introspeksi diri. Mungkin di luar sana masih banyak yang ngerasa bahwa kamu tuh pernah nyakitin dia apa gimana gitu kan. Kalau misalnya memang kamu nggak bisa minta maaf langsung sama orangnya, berubah dari dirimu aja. Nggak perlu untuk minta maaf atau memvalidasi dirimu, hei aku tuh udah berubah, nggak usah kayak gitu. Nanti bakalan Tuhan lihat sendiri dan bakalan dibalas sendiri kok, walaupun gak sama orang yang sama gitu. Bijak banget, suka banget deh sama kakak. Tapi jujur ya kak, jujur. Hmm. Jujur kakak udah maafin mantan kakak atau belum? Sudah dong. Sudah dong ya Sudah dong. kak, sudah lebih Ya, baik. masa nggak boleh musuhan dong? Iya. Karena beberapa ada yang masih temenan sih. Karena dari kisahnya kakak, galaunya kakak, itu gimana ya kak? Eh, bukannya kakak putus asa, tapi kakak tetap tegar, sabar, dari
apa yang udah kakak sampaikan itu tuh udah menurut aku udah paling the best. Apalagi bisa menghasilkan karya, karena nggak semua orang lagi di saat down, lagi di saat patah hati bisa bangkit, apalagi bisa menghasilkan karya buat yang lainnya, buat manfaat yang lainnya, supaya yang lainnya enggak, biar yang lainnya juga bangkit, nggak terus down gitu kak. Jadi Iya dong, ya harus. dari galaunya kakak, patah hatinya kakak bisa membangkitkan yang sedang galau juga gitu. Dari tadi udah ada pesan buat mantan, nah sekarang pesan buat penulis kak. Jadi banyak nih kak penulis-penulis yang mau mengirim naskah ke Guepedia tuh masih ragu. Menurut kakak gimana? Ada nggak tips menulis atau tips mengirim naskah bagi penulis pemula? Ada nggak kak? Kalau aku menurut pengalamanku aja, jadi ini kalau misalnya memang kamu pengen ngirim, lebih baik jangan terlalu ini sih. Kadang tuh gini, kita tuh nulis, terus kita tuh terlalu fokus untuk ngedit aja. Nanti dikit-dikit ngedit, dikit-dikit edit. Kalau misalnya kamu edit terus, itu bakalan ceritanya nggak bakalan kelar-kelar dan bisa jadi ide-ide yang ada di pikiran kamu tuh bakalan hilang. Jadi menurut aku, kalau memang kamu bikin buku, fokus sama isinya dulu, konsepnya apa, kamu mau bawa ini kemana, amanatnya apa, terus ini ceritanya bakalan gimana, itu kamu pikirin aja itu dulu. Setelah itu, baru nanti kamu pikirin hal-hal yang lainnya, susunan-susunan itu tuh di belakang aja. Yang penting ceritamu dulu, kamu ngerti kemana. Percuma kalau misalnya nih, baru 1 lembar, situ aja terus berhari-hari, nggak ada kemajuan, nggak ada apa. Nanti ujung-ujungnya karena kamu kecapean dengan hal itu, berhenti 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 gitu. Dan kalau misalnya memang mau ngirim, pastiin aja dulu semua itu udah siap, itu udah kamu edit apa ya namanya, sebagus mungkin, tapi itu harus selesai dulu ya, jangan pas ini, apa sih namanya, kayak satu lembar dulu, jangan gitu. Terus ya udah nanti kalau misalnya itu ketentuannya biar, nggak apa ya, nggak miskomunikasi lah sama yang punya penerbitnya gitu. Dilihat dulu, ikutin, nanti bakalan ini sih, bakalan dibantu kok, tenang aja dibantu sama pihak dari penerbitnya untuk nerbitin buku kamu gitu, tenang aja. Ya benar Itu banget sih kak. kalau aku. Terus menurut kakak tuh pengalaman terbitin buku di Guepedia bagaimana sih kak? Gimana? Putus tadi Eh, soalnya. ya, menurut kakak menerbitkan buku di Guepedia tuh kayak gimana? Coba ceritain pengalaman kakak supaya yang belum mengirim naskahnya ke Guepedia jadi yakin nih mau ngirim ke Guepedia. Coba kak tolong kak memberikan sedikit pengalamannya ke kita. Buat kalian yang pengen naskah kalian diterbitin di Guepedia, aku saranin sih, ya memang benar sih itu di situ bagus, recommended banget. Dan salah satu penerbit yang menerbitkannya apa ada event-event kayak buat gratisin untuk nerbitin buku kamu gitu kan, yang kamu mau coba untuk baru mau memulai di dunia penulisan, cocok sih untuk kamu coba di sini gitu. Terus di sini juga cover-covernya juga bagus, kamu bisa pilih, kamu bisa request, kamu bisa buat sendiri juga. Dan susunan-susunan dalam bukunya juga bagus. Ada apa sih namanya itu? Hmm, ada dekorasinya di dalam itu apa sih, kayak pohon itu tuh aku seneng banget itunya. Iya kak. Gitu pokoknya eh dan gampang buat kalian, sumpah deh gampang karena tadi aku bilang sudah cepet, terus itu nggak pakai ribet cara ketentuannya, terus juga aku kemarin gratis dan nggak pakai lama dan pada akhirnya dipasarkan dan dia nggak ribet dan kamu bisa juga kan belinya di Tokopedia atau di Shopee mungkin. Udah bisa nggak Shopee-nya? Bisa kan? Iya bisa kok kak.
Terus Kak, yang lebih penting lagi Tuh adalah di Shopee atau misalnya langsung di Gopedia-nya juga bisa. Jadi buat teman-teman kamu mungkin yang pengen beli juga jadi gampang gitu. Jadi pas aja kalau misalnya kamu memang mau coba berkarir di penulisan tuh dengan orang ketiganya itu di Gopedia ini gitu sih. iya, bener banget. Yang paling penting adalah di sini kami, bener nggak sih Kak, royaltinya itu terang-terangan, bener nggak Kak? Iya, iya, dikasih lihat kok. Heeh. Iya, itu teman-teman yang paling penting Kak. Ada datanya gitu. Kami selalu terbuka kepada penulis-penulis di luar sana. Udah, mohon maaf Kak, ada yang untuk pesan terakhir ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang lagi nonton? Buat kalian yang lagi nonton, semangat buat kalian yang mau nulis, yang kalian lagi coba-coba untuk nulis, nulis aja nggak apa-apa. Jangan mikirin duluan nanti bakalan hasilnya gimana. Apa yang kamu lakukan dengan hati nanti bakalan hasilnya bagus kok. Kalau kamu memang niat dan percaya apa yang kamu lakuin itu benar gitu. Dan buat kalian-kalian yang mungkin pengen apa ya, pengen beli buku aku, kalian bisa cek di Gopedia juga atau di Tokopedia tuh ada, namanya Diary Singga. Karena buat kalian-kalian yang mungkin galau, bahkan mungkin kalian yang lagi korban-korban virtual, tuh kalian bisa baca itu. Dan buat kalian juga yang masih namanya kayak benci atau dendam, bahkan sampai yang banget-banget sampai benci parah kayak gitu, jangan ya. Karena setiap manusia itu pasti punya salah, mau cewek, mau cowok. Nggak ada itu yang namanya cewek selalu benar, cowok selalu salah, itu nggak ada. Karena salah sama benar itu, ya itu memang kodratnya manusia, nggak ada yang sempurna gitu loh. Jadi meskipun kamu memang tidak bisa nerima dia lagi, setidaknya memaafkan, karena dari maafkan itu kamu bisa ibaratnya move on gitu. Kalau misalnya nih kamu, masih benci, apa, masih marah-marah, otomatis di kepala kamu ya dia terus gitu. Coba kamu belajar untuk terima kenyataan, maafin diri kamu sendiri tuh udah, "Ih, ngapain sih aku perjuangin dia gini?" Maafin aja diri kamu sendiri, terus maafin orang yang nyakitin kamu itu, insya Allah nanti bakalan bisa untuk kamu ikhlas dengan sendirinya. Yang penting tuh belajar untuk memaafkan aja, sesakit apapun yang namanya manusia pasti pernah namanya hilaf, pernah namanya nyakitin orang. Entah mungkin dia nyakitin itu karena dulu dia pernah digituin, dia parno atau gimana, atau misalnya dia memang kurang kasih sayang dari lingkungan keluarganya, jadi dia melampiasinnya ke kita. Kita nggak ada yang tahu kayak gitu. Dan bukan berarti kalau misalnya apa-apa dia maafin, bukan berarti kamu jadi bodoh juga. Enggak juga kayak gitu. Jadi jangan marah berlebihan dan jangan terlalu baik berlebihan aja. Yang penting apapun yang kamu lakukan tulus aja. Jangan kayak pengen, ih nanti bakalan nggak timbal balik nih, gini-gini. Urusan timbal balik itu urusan yang di atas. Kita mah manusia harus ngejalanin sesuatu dengan tulus saja gitu. Iya benar Kak. Dan yang pasti Tuhan telah memberikan yang terbaik setiap kejadian yang telah kita alami. Ya nggak sih Kak? Kayak gitu nggak sih? Iya benar-benar. Ada lagi Kak pesan yang mau disampaikan? Buat temen-temen dari semuanya lah, pokoknya semangat terus. Kalau misalnya kalian ngerasa sakit, kalian mau nangis, kalian mau sedih, itu gak apa-apa. Karena kita karena kita hidup itu pasti ada dua komponen itu, bahagia sama sedih. Kalau nggak ada sedih, kamu nggak bakalan ngerasain bahagia itu sehebat apa. Dan kalau misalnya nggak ada bahagia, itu nggak bakalan ada sedih gitu loh. Karena otomatis orang bisa bahagia itu kan dari prosesnya dia, ini, dan pada akhirnya waktu dia bahagia, oh ini loh rasanya bahagia. Karena dulu aku udah susah untuk jatuh bangun gitu-gitu, itu nggak apa-apa, nangis itu manusiawi, apalagi buat yang cowok-cowok nih ya, tolong ya jangan ngerasa bahwa nangis tuh Gengsi ya Kak, cermin gede banget sih, gengsinya. cupu.
Iya, kayak apa sih gitu, nggak usah ngomong kayak gitu, kamu manusia, air mata diciptain juga buat apa kalau misalnya kamu cuma simpen-simpen doang gitu. Gak Iya, apa-apa benar. nangis-nangis aja daripada nih kamu nahan perasaan kamu sendiri, terus jadi beban pikiran kamu, terus malah akhirnya nyakitin kamu dan bahkan itu bisa bahaya loh ke, kesehatan mental kamu. Kalau sudah kena kesehatan mental kayak gitu, kamu nggak bakalan bisa mikir secara logika. Karena kalau misalnya sudah kena yang mental kayak gitu tuh, apapun bisa terjadi gitu. Yang misalnya, "Alah itu paling drama doang gini gini gini." Hei, kamu tidak pernah tahu rasanya jadi orang-orang yang kena mental breakdown kayak gitu. Iya, benar, Kak. Hati-hati makanya jangan mencoba-coba sesuatu yang kamu nggak pengen kena, gitu sih kalau aku. Karena kesehatan mental adalah nomor satu, ya nggak sih, Kak? Penting banget. Iya. Lalu ada lagi Kak yang mau disampaikan buat orang tua mungkin bisa nanti kalau videonya sudah terunggah, ada nggak yang ingin disampaikan? Oh ya, kalau buat orang tuaku, terima kasih sudah ibaratnya men-support aku dalam melakukan apapun hobi aku, apapun yang aku pengen kerjakan, dan aku harap apa yang aku kerjakan ini tuh semuanya dampaknya bisa membahagiakan orang tuaku meskipun tidak terlalu besar, tapi berarti gitu. Kayak ibaratnya ini buku kan kayak sepanjang masa gitu, orang bisa baca juga, dan kalau misalnya ditanya sama keluarga, pasti, "Ini bukunya Aita nih, gini-gini," pasti orang tua aku bakalan bangga dan itu sesuatu yang aku ngerasa, wah ternyata memang kebahagiaan itu sesederhana itu, meskipun tidak harus yang kayak, "Aku harus kaya, gini-gini," enggak sih, percuma kamu kaya tapi kamu nggak bahagia. Iya benar, karena kebahagiaan bukan dinilai dari materi ya Kak, sebenarnya. Mhm, iya. Ada lagi Kak mungkin buat teman Kakak yang telah mendukung Kakak sampai akhirnya bukunya terbit? Oh ya, buat teman-teman aku yang support-support aku, yang deket-deket sama aku terima kasih sama kalian karena kalian tuh sampai detik ini masih sama-sama aku, masih sering support aku. Ya meskipun beberapa waktu yang lalu ada salah paham dengan kita dan aku ngerasa aku juga yang salah di situ dan aku bakal memperbaiki hal-hal yang aku ngelakuin kesalahan itu. Dan aku harap sih meskipun kita jarang kontakan, meskipun kita jarang ngobrol, maksudnya meskipun kita tidak 24/7 sama-sama terus, kalau misalnya memang kita tuh sama-sama sayang, kita sama-sama tulus, pasti tetap sama-sama kok. Jadi jangan kapok ya, maksudnya jangan malu punya teman yang kayak gini, banyak tingkahnya, terus itu juga banyak maunya, terus kurangnya banyak banget gitu, tapi aku dari mereka juga sadar bahwa aku juga banyak banget bikin kesalahan sama mereka gitu sih. Pokoknya apapun yang kalian lakukan di luar sana, semangat dan semoga aja hidup kalian itu selalu bahagia di sana. Jangan sedih-sedih, karena kalau misalnya kalian sedih, aku juga ikutan sedih. Karena jujur mereka-mereka ini yang bikin aku ngerasa bahwa yang namanya teman itu masih ada, yang namanya sahabat itu masih ada, karena selama kemarin zaman-zaman sekolah atau misalnya aku nggak terlalu percaya dengan akan nama sahabat itu. Meskipun memang kemarin tuh aku ada aku jujur aku mengkhianati mereka, makanya aku bilang aku mau memperbaiki itu dan semoga ini aku nggak ini ya, maksudnya buat teman-teman yang dengar atau mungkin temanku denger, aku nggak drama, aku nggak pencitraan, tapi memang ini aku beneran ngomongin itu dan semoga ketika aku mau memperbaiki apa yang pengen aku perbaiki itu, kalian masih ada di sekitarku, itu sih. Ya, semoga juga buat teman-teman Kakak bisa lihat videonya ini ya Kak. Jadi benar tuh terbukti kalau cintanya Kakak itu benar-benar tulus buat teman, buat orang tua.
Apalagi buat pasangan kakak yang sekarang. Gimana? Udah ada pasangan? Itu nanti dulu deh kayaknya. Dulu. Itu belakangan aja ya, itu jadi rahasia. Untuk yang terakhir, Mm-mm. ada lagi kah yang ingin disampaikan? Apa ya? Ya, aku cuman bilang untuk kalian yang laki-laki atau perempuan, jangan lupa bersyukur dengan apa yang kalian punya, karena kita tidak pernah tahu Tuhan memberikan kita nafas sampai kapan, entah 1 jam atau 2 jam yang akan datang ketika Tuhan berkata, kamu disuruh pulang, kamu bakalan pulang, mau kamu sakit, mau kamu... Nanti aku bakalan bahagia kok, waktunya ada kok nanti. Kalau misalnya kamu mau datangin nanti itu, ya kamu harus kejar. Jangan kamu cuma tunggu stay doang gak ngapa-ngapain, kamu stuck di situ, itu nggak bakalan datang. Dan kan doa sama usaha itu harus balance. Percuma kamu cuma usaha doang tapi nggak doa, kamu doa doang, diem doang tapi nggak usaha juga percuma. Jadi lakukan apapun dengan tulus saja, lakukan yang terbaik sih. Baik, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, telah menyempatkan waktunya untuk podcast di Gopedia ini. Iya, Karena makasih juga udah dan seru, maaf ya. iya udah seru banget, tahu banget kakak dewasa banget, tabah banget, sabar banget menjalani kehidupan. Pasti juga ini naskahnya bagus banget, pasti buat teman-teman penasaran nih yang satu pengalaman, satu peristiwa yang lagi dialami sekarang. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa langsung order bukunya di guepedia.com atau di marketplace yang kami sediakan ya, Kak. Ya. Iya, kalian jangan lupa ya. Kalau misalnya kalian, buat teman-temanku mungkin bingung harus gimana-gimana, kalian bisa cek di Instagram aku di @aitata. Di bawah itu di bioku udah ada linknya, kalian bisa ke situ kalau misalnya bingung. Iya, bener, Kak. Ya udah kalau kayak gitu terima kasih banyak ya Kak telah menyempatkan waktunya. Semoga Kakak bisa menerbitkan Iya, buku keduanya di Gopedia ya Kak. Pasti teman-teman semua amin. penasaran banget sama buku keduanya Kakak yang mau terbit, Iya, yang lagi proses Kakak tulis. iya, amin. Semoga ada waktunya ya. Pengen sih memang. Ya, makasih juga ya udah mau undang aku, karena kayak di Guepedia banyak banget penulisnya. Aku pikir aku nggak bakalan kelihatan gitu. Karena Kakak adalah salah satu penulis terbaik mungkin Kak. Salah satu penulis terbaik. Jadi penulis Alhamdulillah kalau kayak gitu. Jadi buat teman-teman penulis yang lainnya supaya bisa termotivasi dari kakak juga yang belum nerbitin naskah di Gopedia juga bisa langsung nerbitin nih. Karena tadi kakak udah jelasin segampang itu ternyata terbit di Gopedia. Baik kak, cukup kami akhiri ya kak. Iya, Terima terima kasih. kasih. Iya, terima kasih banyak kakak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.